Iya. Iya. Habis ngapain? Aku Iya. ya nunggu kamu tadi Oh. sambil buat video amanat sih. Oh, sorry. Iya, kan hari ini kan amanat kan launching harusnya. Jumat. Oh, Jumat. Iya. Terus Saya kau dari mana kau? ya dari keliling-keliling sih tadi. Cari healing. Healingnya naik motor aja. Enak ya. Tapi tumben nggak hujan ya? Ya biasanya jam segini jam-jam Ya udah. pulang kerja itu biasanya hujan deras. Nah, deras ya memang. Kau hentikan. Jangan kamu menghentikan hujan ini. Kalah. Kayak yang akhir-akhir ini trending loh. Ya. Tahu kan? Ya trendingnya akhir-akhir ini. Nggak, maksudnya kau tahu kan itu apa? Ya tahu. Apa? Yang waktu ajang MotoGP Mandalika kan. Ya, MotoGP Mandalika waktu itu. Ya trendingnya baru sekarang, tapi kan hal itu sebenarnya udah dari dulu, dari gua kecil udah tahu lah, udah pernah lihat gitu. Ya, tetapi kan begini. Di era yang sudah semodern ini gitu ya, teknologi udah banyak sekali dikembangkan. Ternyata masih ada sebutan pawang hujan dan itu menjadi satu profesi. Ketika aku nonton salah satu podcast yang membahas tentang ini, ya saya sebut aja ya yang jadi trendingnya itu kan Mbak Rara yang waktu itu memang menjadi pawang hujan di Mandalika kan, dan menuai pro dan kontra sebenarnya. Iya. Bahkan pro dan kontranya kita fokus aja ya di kalangan Kristen juga. Udah tonton, ada video Ya kemarin Pendeta. dapat kiriman dari temen. kira dari teman Iya. kemarin. Sama Iya. sih. Aku juga dari orang. Artinya hamba Tuhan ini memberikan live reaction Yes. pada peristiwa tersebut. Yes. Bahkan menyangkutkan hal ini dengan kepada ya secara terbuka ditujukan pada pemerintahan. Ya Bapak Jokowi Bapak kan. Jokowi secara khusus. Ya, aku secara pribadi nggak suka. Sama siapa? Ya sama pendeta ini namanya Gilbert Lumoindong ini. Orangnya, kamu nggak suka orangnya? Nggak suka cara Oh, caranya. dia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap adanya momen pawang hujan. Bukan pribadinya ya. Nggak pribadinya, Caranya. aku nggak kenal dia, Oh, sama. tapi aku nggak suka. Kenapa tuh? Caranya gimana tuh kok membuat kamu nggak suka? Satu, menurutku seperti lebih kepada yang namanya mengejar konten. Iya, oke. Satu. Kedua, kalau memang benar-benar dia ini menyuarakan kebenaran, yang saya tahu ya, suara kenabian itu tegas dan lantang mengatakan yang namanya dosa. Oke. Tapi dia pakai sok-sokan ngomong maaf ya, maaf gini-gini. Diawali dengan Iya, ngapain harus minta maaf kalau memang itu kebenaran? Artinya gini loh, kalau dia ngomong maaf berarti ada kemungkinan salah dari pernyataan dia. Entah memang kalau dalam bahasa Indonesia sebaik unggah-ungguh kita ngomong maaf dulu. Loh, Nabi nggak gitu loh. Iya. Iya kan? Terus ada lagi nggak kusuk Kak? 3. Mungkin dia menganggap hal ini mistis, klinik. Itu bagian dari kontennya. Iya. Sedangkan saya pribadi secara berpendapat, saya sebagai orang Kristen pun juga nggak jauh dari yang namanya mistis. Sekarang aku berdoa sama Tuhan. Mistis nggak itu? Mistis dalam arti itu berkaitan dengan dimensi spiritual, yes. Iya kan? Yes. Kalau aku ngomong samamu mistis nggak? Ya enggak lah, kita Enggak kan, kelihatan. real kan? Iya. Aku ngomong sama Tuhan gini, kan nggak kelihatan. Mistis juga. Bagi Ya, orang mistis yang secara umum ya. Ya, istilahnya bagi secara bagi orang yang gini loh, orang yang punya logika, yang di Alkitab juga katakan mereka yang dikuasai oleh pikirannya gitu, mungkin kalau aku berdoa sama Tuhan mereka akan katakan, ih ini orang mistis nih. Gitu kan. Itu 3 hal itu aku nggak suka.
Ada lagi juga beliau ini nggak melihat juga praktek-praktek dalam pelayanannya. Juga nggak apa-apa. Juga pelayanan ya anaknya. Ada loh. Satu KKR Jemaat Maju pegang sepatu, cium sepatu untuk memperoleh ya mungkin kesembuhan, mungkin apa. Nggak berkaca dari itu loh. Nah sekarang sok-sok memberikan masukan kepada pemerintah. Nah giliran kamu udah mendengar itu kan? Apa pendapatmu? Apa reaksimu? BTW ini perlu jadi serius banget ya. Oh ya nanti kan judulnya keras juga. Udah ada arah-arahnya. Jadi thumbnailmu nanti lebih keras dari kemarin. Karena udah sebut nama nih. Iya. Kalau gua nggak masalah. Ya nanti kita lo lah ini yang punya lo. Oke, kita tanggepin gitu ya. Perihal pertama tadi ada indikasi ke konten gitu ya. Ya mungkin itu jadi peluang besar. Peluang besar karena Tren. Itu menarik banyak pendengar. Ya pendengar khusus artinya sih. iya artinya gini, maksudnya apalagi di masa pandemi itu kan untuk bertemu dengan jemaat atau orang itu kan terbatas ya. Ditambah lagi untuk melalui media sosial ataupun YouTube itu kan jangkauannya tentu lebih luas dan random. Ya, semua orang bisa mendengar, semua orang. Ya mungkin perihal konten ini saya nggak bisa lah mengatakan konten untuk keuntungan ya, walaupun saya sering lihat iklannya di situ gitu ya. Tapi itu kita kesampingkan dulu ya. Intinya mungkin tujuannya adalah untuk sasaran pendengar dulu. Ya kalau perihal konten oke, karena jangkauan untuk YouTube tuh lebih luas dan lebih random. Gitu ya. Kemudian yang kedua, perihal permintaan maaf tadi ya gitu ya. Kadang-kadang penggunaan kata maaf itu memang tidak selalu mengacu pada kita berbuat salah. Gitu ya. Tetapi juga itu sebagai kata pembuka, diksi pembuka yang digunakan untuk seandainya kita akan matur atau berbicara pada orang yang tua atau dituakan atau dihormati gitu kan. Misalnya adalah murid, kemudian datang kepada guru. Biasanya diawali permisi, maaf Bu, saya mau tanya. Nah, sebenarnya kata maaf di sini kan tidak selalu karena saya salah ya, tapi memang mungkin guru saya sedang sibuk misalnya. Makanya saya pakai kata maaf Bu mengganggu. Nah, mungkin kata maaf di situ. Tapi kalau kita lihat kemudian gitu ya ke konten tersebut, kita langsung definit ya. Kalau konten tersebut ya memang maafnya adalah maaf yang digunakan untuk itu. Karena menyadari posisi beliau itu ya walaupun dia adalah wakil Tuhan gitu. Pemerintah kan juga wakil Tuhan gitu ya. Tapi secara hierarki ya kenegaraan gitu ya. Ya tetap dia adalah rakyat. Nah, kalau kamu ngomong tentang hierarki kenegaraan, ini lebih kompleks lagi loh. Nah, gereja itu perlu dipisahkan dari negara. Iya. Dan Indonesia bukan negara agama. Nah itu, konteksnya kemarin penyelenggara mengundang Mbak Rara itu konteksnya apa? Itu konteks untuk keberagamaan atau konteks untuk wajah negara? Nah, gini bro, kita kan sebetulnya ini juga perlu ini sih, perlu penyelisikan ya. Maksud saya gini, yang ngundang Mbak Rara itu kan kemungkinan besar nggak langsung presiden gitu, kan ada ya penyelenggara kan saya katakan. Nah, tapi kan video itu kan langsung menuju ke Pak Presiden kan gitu kan. Artinya kan untuk ke depan jangan lagi lah ada yang begitu kan maksudnya. Nah, penyelenggara ini gitu ya, dan dilihat dari praktik yang dilakukan Mbak Rara ini, artinya kan itu bukan event pertama kali. Enggak ya. Makanya kan ini bukan sering. Itu sering. Kebetulan buminya baru sekarang gitu kan. Nah, ya memang berarti memang sebelumnya ini sesuatu yang biasa. Maksudnya gini, dalam event organizer itu ya, mungkin ini juga udah jadi bagian di situ. Iya. Mungkin kalau di anggaran tuh lain-lain. Ya, bahkan Mbak Rara juga katakan dia pernah jadi pawang hujan untuk acara konsernya Guns N' Roses. Ya. Nah kan
itu kan walaupun Guns N' Roses-nya bukan orang yang mereka nggak mempercayakan hal ini, tapi kan kita penyelenggara maksudnya orang-orang Indonesia kan itu udah hal yang lumrah gitu loh. Makanya kan kalau di video itu beliau mengawali dengan kata maaf ya mungkin hanya karena status saja sih. Oke, terus. Status. Nah mungkin kita nanti akan dapatkan hal yang lain tentang ini. Oke. Kemudian tadi yang ketiga apa? Perihal mistis. Nah memang kata mistis itu menurut gua ya harus dilihat dari segi yang lebih luas. Ya. Sejarah Indonesia sebelum masuknya agama apapun nggak lepas dari yang namanya mistis. Ya. Dan itu bisa sublimasi, bisa ditinggalkan, bisa dipertahankan. Ya. Beberapa kepercayaan malah ada yang mengasimilasi itu kan itu. Nah, kemudian kalau kata mistis ini mau dipahami secara umum gitu ya, kepercayaan atau agama apa sih yang nggak ada mistisnya? Ya. Agama-agama mayor ya, setahu gua mengakui kok adanya mistis kecuali ateis. Yes. Karena agama berbicara hubungan dengan Tuhan dan manusia, dengan alam lah, ada alam lah juga ya. Nah kalau kemudian dia mengakui dirinya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya berarti itu mistis. Ya kan? Secara umum ya kita nggak bilang itu kemudian roh yang mana, kita nggak bilang itu dulu. Jangan pakai kata mistis, klinik. Lah itu malah lebih atos lagi, malah lebihan lagi. Kayaknya di video, coba kamu buka HP-mu. Judulnya apa sih? Coba buka HP-mu tadi. HP-mu kontennya Bapak Pendeta Gilbert tadi. Judulnya apa? Dulu ya. Judulnya adalah Yang Terhormat Presiden Jokowi, maaf. Perbuatan klinik mengundang kutuk bagi suatu negara. Nah, ya berarti dia anggap itu klinik kan. Beliau menganggap dan dia menilai itu klinik. Itu jadi salah satu nanti Indonesia ini akan kena kutuk. Ya itu mau gua bahas nanti juga sih. Hari ini kan? Ya maksudnya ini fokus ke istilah ini dulu. Ya udah. Ya itu kadang nggak, kalau kita mau, kadang gini bro, klinik ini kayaknya ya menurut gua udah jadi pergeseran makna juga. Oh iya. Karena gini, jadi negatif. Padahal kan kalau kita lihat akar bahasa ya sama aja. Kemudian kita mengatakan klinik itu seolah-olah hanya untuk orang lain. Iya. Seolah-olah kepercayaan kita tidak ada kliniknya. Iya. Karena kalau kemudian orang lain mengatakan kita klinik itu kita kadang tersinggung. Padahal kalau dilihat dari akar kata ya semuanya umum. Hal-hal yang berkaitan dengan ya namanya manusia membahasakan suatu tindakan, perbuatan ya itulah gitu loh. Ya, makanya ini udah geser gitu ya. Mistis itu mungkin dari misteri ya kayaknya ya, atau bagaimana ya? Bisa misteri, mitos mungkin deket juga lah ya. Serapan makanya kan memang lebih enak pakai klinik. Langsung lebih aja ya. Otentik gitu loh. Ya makanya kan kita di gereja pun juga klinik juga. Iya. Ini apa ya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung dengan kalau kita belajar bahasa gitu ya. Mudah-mudahan jangan tersinggung. Ya kalau kami salah, ya ini baru maaf. Biar sopan. Ya nggak sopan ya. Memang kan aku mengakui aku bisa salah. Iya. Ini kan karena nanya diskusi loh. Kalau permintaan maafmu ini permintaan maaf karena setelah berbuat salah. Beda sama beliau tadi. Ya aku kan belum tentu berbuat salah tadi. Nah tadi kau bilang kalau aku udah minta maaf duluan. Berarti kau merasa? Aku? Iya merasa akan bersalah. Merasa akan salah. Karena kan yang mendengarkan banyak kan. Ada orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Berarti kamu kamu memprediksi bahwa akan ada yang tersinggung. Tetap ada. Oke. Tetap ada. Ya. Tapi kan kalau soal tadi, maaf nih Pak Presiden gitu kan misal. Iya. Ya itu penghormatan. Kalau memang udah ngomong itu hal yang tadi loh, sampai kata-kata kutuk loh. Judulnya. Wah. Ya gini, kita lanjut dulu lah. Tadi sepakat ya di gereja sendiri ada klinik ya? Sepakat. Aku sih iya. Oke, gue jadi setuju. Bahkan sorry nih, antar gereja pun kliniknya bisa lain. Bisa lain, bisa berbeda-beda. Tergantung versi. Ada variannya kadang-kadang. Oh iya. Ada yang kadang pakai sepatu, kalau lo tadi sebut sepatu ya. Ada yang pakai jas.
ada yang pakai minyak gitu ya. Iya. Dan lain-lain itu medium lah ya. Mediumnya apa? Iya. Berarti kan klinik itu kan praktik klinik di gereja itu kan bervariasi juga. Ya bervariasi. Nah kira-kira tuh bentuk transfer kuasanya ini berbeda-beda nggak juga nggak nih? Tergantung benda-bendanya nggak nih? Ya mungkin lebih kepada meyakini gitu loh. Kalau pakai ini lebih, pakai itu lebih manjur, lebih mantap. Makin mahal jasnya makin ampuh. Bisa jadi. Iya. Berarti doanya nggak cukup ya? Loh kayak kemarin kalau aku bikin konten tentang jangan asal bernazar itu kan Jefta kan udah diurapi Tuhan nih, udah disertai Tuhan nih. Tapi dia juga harus bernazar kan juga kan. Dia sendiri. Ya makanya nggak cukup kan, penyertaan Tuhan kan nggak cukup bagi dia harus pakai nazar untuk ngiming-ngiming Tuhan. Menurut dia nggak cukup. Nggak cukup, makanya bagi orang yang juga pakai jasa-jasa sepatu, pakai jas, nggak cukup pakai doa, harus pakai barang media, harus pakai medium, pluk gitu, ya, harus sembuh, harus bersentuhan. Jadi sembuhnya bukan karena doa. Oh berarti kemarin salah tuh. Yang mana? Ada orang yang ada video gitu ya, gembala sidang atau hamba Tuhan lah ya, berdoa supaya orang-orang yang COVID itu semua sembuh gitu kan. Berarti salah dong, karena dia mengatakan doa itu tidak manjur karena beliau kan tidak mendatangi nggak tumpang tangan satu-satu. Ya nggak begitu juga lah. Lah katanya harus pakai medium kan? Ya nggak harus kan, nggak harus pakai media kan. Ya makanya kan nggak harus ya. Ya makanya tadi kamu katakan kan bervariasi, ada varian-variannya. Kliniknya varian-variannya itu ada. Ya kira-kira varian itu timbul dari apa ya kan? Kalau yang diyakini gini, kalau sumbernya sama harusnya bentuknya sama dong. Nggak harus sih, karena orangnya beda juga. Nah makanya gini, kalau keyakinan sama harusnya begini loh. Sama kalau mau bahas hal seperti itu gini, Petrus pakai sapu tangan, kemudian bayangannya lewat itu bisa bikin orang sembuh. Entah Petrus atau Paulus ya, sorry. Tapi ya, nanti kita baca lagi. Iya nantilah. Tapi antara dua itu kan media juga. Kemudian hanya dilewati bayangan orang sembuh, ya kan? Itu di kisah para rasul sepertinya gitu ya. Itu orang sembuh. Maka kadang-kadang aku juga berpikir orang-orang ini pengen seperti yang di Alkitab. Ada mengimitasi ya. Iya. Ada figur. Tapi aku yakin orang-orang yang di Alkitab ini juga mereka yang mula-mula gitu ya. Ya pure atas apa ya mungkin ya. Ya atas apa yang Tuhan suruh gitu loh. Tapi kan yang zaman sekarang ini karena baca ini, ada nih model seperti ini. Ya. Ada dua kemungkinan, memang karena cara Tuhan atau memang cara yang mereka gunakan sendiri. Iya. Sepatu tadi misal. Iya. Atau apalah yang lain. Ya kalau aku secara pribadi aku nggak fokus menggunakan media kayak gitu enggak sih. Karena nanti orang bisa ini loh, kalau itu terjadi mujizat gitu lewat media-media itu gitu ya. Bukan karena doa atau hubungan itu lagi nanti yang menjadi dasar bendanya sekarang. Malah bendanya. Maka kalau memang suatu komunitas itu nggak siap dengan hal seperti itu ya jangan juga dibuat-buat seperti itu. Apalagi misal nih kalau ternyata konteksnya itu Jawa gitu ya. Sudah terbiasa sesuatu barang itu kan ada kuasanya kayak keris lah. Iya. Kan kemudian kalau gereja mau ngambil konteks itu kan bisa jadi barang-barang itu akan jadi seperti itu seolah-olah barangnya ya. Iya, barang. Seolah-olah mediumnya. Nah, lanjut lagi tadi ke Mandalika tadi. Oh ya, sampai mana tadi? Nah, bisnis ya. Ya kita harus jangan apa. Kalau pakai kata munafik itu terlalu kasar. Ya kita harus lihat lah ya, mengaca pada diri sendiri. Ya mengaca. Kita itu juga nggak lepas kok. Gua rasa semua agama punya praktek mistis. Di video ada kok kata-kata saya mewakili. Oh ya itu, gue langsung gue gini, gue enggak. Gue juga pengen merasa diwakili loh. Sama, enggak kan yang bilang mewakili sebagian besar. Enggak semua. Sebagian besar itu kan artinya minornya sedikit. Iya. Mayornya banyak. Mungkin yang nggak diwakili dua, lo sama gue. Ya bisa jadi.
tapi saya mewakili sebagian besar. Aku enggak loh, sorry. Ya berarti kan gini bro, beliau Klaim loh, sok-sokan. Beliau Siapa ada di itu? satu titik di mana dia sudah merasa bahwa banyak Pengaruhnya. pengikutnya, banyak pengaruhnya, sehingga dengan mengatakan seperti itu, apalagi yang komennya juga bagus-bagus. Ya nanti aku komen lah. Bagus menurut mereka ya. Ya nanti aku komen lah. Nanti aku komen nanti buat tulisan lah nanti. ya makanya ini apa ya? Ya gue juga agak waktu itu agak langsung berdiri juga sih waktu beliau ngomong mewakili itu. Karena gue nggak ngerasa diwakili. Bukan masalah agamanya ya, tapi pernyataan beliau itu kan tidak mewakili. Terus dia juga ngomong begini loh. Ini bukan berbicara agama. Ini berbicara iblis katanya. Lah iblis bagian dari agama bukan? Menurutmu? Ya enggak, iblis itu kan maksudnya istilah iblisnya ya. Iya. Istilah iblisnya kan atau setan atau roh pengganggu atau apa itu kan juga diyakini Yang kita oleh tahu dari ada. kita belajar Alkitab. Keberadaannya ya, dari keberadaannya kitab. kan ada. Iya. Bukan kita mengimani itu. Keberadaannya kan ada. Iya. Roh-roh jahat kan kita mengakui itu ada. Nah kalau kemudian itu dipisahkan ya nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya intinya itulah kita mengaca ya. Tadi keempat apa ya? Nggak ada. Nggak ada, 3 aja berarti. Mungkin 4 ada tadi lupa aku. Jadi yang pertama adalah perihal apa namanya? Permintaan maaf. Ya. Yang kedua adalah Klinik. klinik yang ini yang ketiga tadi. Tadi yang keempat tadi apa? Lupa gua. Ya aku juga lupa ya, tapi ya ngalir aja lah. Oke. Jadi gini, menurutmu pernyataan beliau itu kita udah yang pertama tadi konten. Konten ya, konten. Oke, konten permintaan maaf klinik. Gini. Kemudian Keempat nggak sadar diri. itu udah kita bahas tadi juga. Ya. Berarti udah ya. Oke, lo setuju nggak? Kita langsung setuju nggak berarti? Kalau lo sendiri setuju nggak? Praktik-praktik itu akan dilanjutkan. Kita nggak bilang kutuk negara dulu ini tadi. Praktiknya dulu. Harus dipisahkan sekali lagi gereja sama negara. Urusan negara loh ya. Kalau aku mau katakan nggak setuju dan itu untuk kepentingan negara, aku harus bisa kasih resolusi loh. Aku harus bisa kasih jaminan loh, supaya apa yang urusan kenegaraan ini bisa terselenggarakan dengan lancar loh. Ya beliau di video kan juga ngasih saran. Apa? Ya apa tadi? Tidak, ke depan nggak usah ada yang kayak gitu lagi. Itu bukan saran. Apa itu? Hah? Lah apa namanya? Itu tetap penolakan. Itu penolakan. Karena kan kemudian dia Kamu mau sarankan apa gitu loh untuk memecahkan ini? Apa yang disarankan oleh beliau untuk Ya memecahkan itu. ini? ke depan nggak usah lah supaya pakai negara apa? kita aman. Terus pakai apa? Ya teknologi. Dia kasih contoh teknologi apa? Ya enggak. Misalnya kalau kamu mau pakai teknologi apa? Gini loh. Kalau untuk mau menurunkan hujan kan ada itu hujan Ada. sintetis itu Ya, buatan itu kan. biasanya di kebun-kebun sawah-sawah Nah, ini ini. hujan Hah? secara evaporasi nih ya kan dari air laut. Air? Kemudian gini, enggak Bukan. berevaporasi kan. Iya. Udah nih terjadi suhu yang berubah-ubah nih akhirnya terbentuklah titik-titik hujan gitu kan. Jatuh nih. Kamu mau buat apa teknologi untuk menahan hujan di atas itu? Ya pertama selenggarakan pada waktu sekiranya tidak hujan. Lah, Kita punya BMKG coy. Yang bisa BMKG memprediksi. Memprediksi. tapi ya sorry, waktu peristiwa hari itu katanya BMKG sudah memprediksi bahwa memang akan hujan pada jam itu dan berhenti pada jam itu. Iya. Nah kenapa panitia penyelenggara tidak bertanya pada BMKG atau kalaupun sudah diberitahu ya tidak mengikuti saran BMKG di podcastnya yang orang tertentu ya, salah satu podcaster terbesar di Asia Tenggara. Wow, banyak uang. Iya. Master Deddy Kobuzer. Aduh disebut. Nggak apa-apa, ini kan kita baik-baik Iya, gitu iya, kan. iya.
Mbak Rara itu seolah-olah mengatakan apa namanya, mereka timnya Mbak Rara itu punya kok data-data BMKG yang apa namanya, yang sudah tercetak lah ya. Intinya ya hujan itu lama akan terjadi gitu. Tapi kayaknya gitu. Tidak spesifik jam berapa berhenti. Iya. Ya itu dari pihak Mbak Rara kan pasti Iya. mengklaim bahwa hujan itu berhenti karena aksi atau ritusnya Mbak Rara Ya tadi. kalau Mbak Rara sih katakan ya ini semua kita kan minta sama Tuhan. Ya kita memohon aja sama Tuhan. Ya yang membuat semua berhenti ya Tuhan. Tuhan ya. Dia kan ngomong gitu. Ya hanya saja. Tapi dengan cara yang memang dia yakini kan. Iya. Petnya lah ya. Iya. Dan caraku untuk meminta kepada Tuhan ya tidak seperti Mbak Rara. Oke. Ya atau gini bro, kalau nggak mau hujan ya Apa? kasih terpal. Jadi di Mandalika itu di Iya. terpal gitu ya, Iya. kayak orang hajatan gitu ya, kalau udah keseng gitu ya. Jadi kalau gitu ya, kayak rumahmu. Lu di mana lagi? Kayak rumahmu. Kalau hujan, Siap. kita main PS di rumahmu hujan deras nggak kedengaran suaranya. Ya. Gila. Tapi kan Ya kayak di Cecil juga. Ya di mana lagi nonton MotoGP tapi atapnya terpal. Ya nggak tahu. Ya kalau itu terjadi nanti ya. Tapi ya teknologi apa yang mau diusulkan? Kalau ngomong gini, ngomong itu enak. Ya, memang gua Kalau aku sih lebih gini loh. Udahlah bersyukurlah negara kita berhasil ya. menyelenggarakan event internasional. Kalaupun ada unsur-unsur seperti itu, ya kita jangan terlalu soroti itulah. Ya, gua wajar sih, Bro. Latar belakang beliau akan menyoroti itunya. Tapi dia ngomong di awal apa? Saya bangga. Iya, itu Mandalika. tadi itu kata-kata untuk menaikkan dulu. Kalau kelihatan sopan. Iya, tahu kan maaf. Tapi misinya apa? Misinya menolak. Isinya gitu. di belakang. Menolak. Ya Enggak, bukan isi. Misinya menolak. Misi. Iya, tapi karena posisi beliau itu rakyat gitu ya. Dan ini terbuka kan karena apa kepada presiden. Makanya dia awal dengan maaf dan apresiasi. Ya waktu kita kecil Iya. mau minta mainan misalnya kan ya nyapu dulu, rajin dulu gitu kan. Dan memang ya sudah sewajarnya beliau dalam posisi tokoh spiritualitas itu menyoroti bagian spiritual, karena ada nanti yang menyoroti bagian mungkin bangunannya, ada yang menyoroti penontonnya, ada yang menyoroti racingnya, ada yang menyoroti dan lain sebagainya. Nah cuaca ada juga. Nah beliau ya wajar lah kalau menyoroti hal ini. Ya kalau soal wajar atau apanya beliaunya. Iya. Oke, kita anggap wajar. Tapi pernyataannya ini seolah-olah sudah dikaji. Karena kita kembali lagi ini kepentingan negara. Kalau oke tadi solusinya, Boyo negara jangan pakai itu. Panggil para pemuka-pemuka agama untuk mendoakan. Kira-kira nih. Sorry, ini aku minta maaf lagi nih. Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, ketika ada event hujan, pas event itu hujan deras, berdoa sama Tuhan, hujannya itu stop. Pernah nggak punya pengalaman itu? Kalau pernah, ya sudah ngomong sama Pak Jokowi, saya pernah punya pengalaman. Tolong undang saya kalau ada event. Undang saya aja. Gitu ya. Saya nggak klinik, padahal Ya saya rohaniawan. ya. Padahal ya Karena pun juga aku sama. pernah punya pengalaman begini loh bro. Desember kan musim hujan. Ya. Desember kita biasanya ngapain orang Kristen? Merayakan perayaan Natal bagi yang merayakan. Ya, merayakan hari Natal. Itu kan hari raya Ya. untuk orang Kristen gitu ya. Ya kan biasa Kak, kita juga mendoakan supaya cuacanya baik. Iya, biasanya di doa panitia. Udah mulai mendung-mendung, kita berdoa nih. Bahkan aku puasa tuh doa. Ya hujan. Tapi apakah aku mengatakan itu hasil doaku?
Enggak. Ya enggak lah. Lebih luas lagi, mungkin itu hasil doa dari kami jemaat dan aku. Tapi belum tentu. Mungkin itu hasil doa dari kita, tamu undangan dan kami yang di gereja. Lebih luas. Mungkin itu juga doa dari orang-orang yang sedang bepergian. Iya kan? Iya. Maka tadi kalau memang nggak setuju dengan cara yang seperti udah terjadi di Mandalika, kalau misal beliau sudah pernah punya pengalaman berdoa dan hujan turun, ngomong Itu untuk solusi ya. lah, karena Mbak Rara ini kan udah sering Nah, kan? kaliber lah. Aku nggak ngomong kaliber, sering. Oh, sering ya. Ya intensitasnya Oh lah. lah ya, oke. Dia diundang untuk itu, profesinya itu. Persoalan itu terbukti atau tidak, si pengguna jasa beliau lah yang tahu. Karena aku pun juga tahu beliau kan dari ajang MotoGP ini. Baru boomingnya kan baru. Iya. Tapi kan secara kenyataan dia diundang untuk itu. Ya kan biasa kan marketing. Ya kalau kamu butuhnya apa, kamu cari sesuatu itu ya di tempatnya kan. Kalau kamu butuh untuk dipulihkan hatimu, kamu cari siapa? Melaluinya, ya melalui Rohaniawan. Iya. Walaupun secara teologis ya mencari Tuhan. Iya, tadi kan melalui. Melalui manusia lah. Lah kemudian negara nih berharap supaya di sirkuit nanti hujannya segera berhenti. Berharapnya sama siapa? Ya sama Tuhan. Melalui ya yang sering diundang-undang. Artinya kan gini, penyelenggara itu kan melakukan berbagai usaha gitu ya. Berbagai usaha semaksimal mungkin dari yang usaha. teknologis sampai yang mistis gitu ya. Iya. Supaya nanti seandainya itu tetap turun hujan, ya kan mereka mengatakan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Betul. Seperti dokter menyembuhkan orang sakit. Gereja dengan negara itu memang perlu dipisahkan. Dipisahkan dalam arti batasnya harus jelas lah. Ya, kita tinggal nonton aja. Iya, tinggal nikmatin aja. Ya meskipun nggak hanya dari kekristenan aja yang banyak menyoroti itu ya semua, tapi kan kita kan fokus ke yang kita tahu lah. Tapi kemudian ini bro, yang bikin gua agak ngeri tadi pernyataanmu gitu ya. Aku malah dari beliau. Kamu kan mengutip pernyataan beliau ya. Bahkan padahal bahwa hal-hal seperti ini akan mengundang kutuk. Gini loh, seolah-olah bencana di suatu negara itu hanya diakibatkan gara-gara pawang hujan. Dari pawang hujan itu kan sempit sekali. Gara-gara satu event itu. Iya, gara-gara satu event itu kan. Jadi dia tadi ngapresiasi nih, itu nanti seolah-olah dijadikan sebagai apa? Rujukan kalau sesuatu akan terjadi gara-gara itu. Kan kasihan. Ya kasihan dalam arti ayolah itu malah bikin kita jadi nggak itu tadi lo judulnya itu lagi. Nggak mengapresiasi beliau. Tapi pernah baca ayat itu memang ada ya. Apa? Perihal kutuk bagi suatu bangsa itu kan memang ada. Ya ada lah. Tapi kan bukan berarti perihal seperti ini kemudian seperti seolah-olah Tuhan kemudian mengutuk kan ya. Tapi kan kita kan konteksnya bagaimana ayat Alkitab. Ya. Makanya. Itu bangsa yang melakukan. Ini kan bukan bangsa. Ini yang ya satu lingkup event kan. Negara. Iya. Itu pun belum tentu dianggap sebagai klinik. Lah yang nonton berapa orang? Kita apa? Ya. Tapi ini nggak termasuk ini ya. Dosa satu orang ini kan bisa ini mengakibatkan bukan dia berdosa ya. Dalam hal ini misalnya itu dianggap dosa oleh Pak Gilbert gitu ya. Berarti kan satu orang nih. Saya juga berdosa loh setiap hari. Ya, saya juga. Terus dosaku enggak mempengaruhi negara beliau ini. merujuk praktik ini gara-gara satu orang ini atau sekelompok orang penyelenggara ini, negara kita akan dapat kutuk. Tadi aku kan diamanat membahas, membahas terkutuklah. Oh, kamu tahu? Dengar gue kayak pernah ngomong itu juga kapan? Iya, atau keundang. Berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan
kekuatan manusia kan. Nah, jadi kan kutuk itu kan artinya perkataan yang untuk mendatangkan bencana. Siapa yang ngomong kutuk tadi? Beliau. Berarti dia yang mengundang. Curse you. Ya kutukan itu ya ini ya kata-kata ya perantaranya, mantranya lah ya. Kemudian kan ada akibat dari kutukan ini. Iya. Yang biasanya merugikan fisik atau properti juga bisa. Iya. Suatu. Tapi gini ya, Bro. Aku menghormati beliau. Sangat menghormati sebagai seorang hamba Tuhan yang udah melalang buana banyak yang dia lakukan. Ini cuma yang perlu yang kita diskusikan kan hanya statementnya tadi itu, statementnya yang kita dengar tadi. Gak usahlah kita ikut memperkeruh keadaan Indonesia ini. Banyak kan yang nggak setuju sebenarnya dengan hal itu. Tapi posisi gereja apakah kita akan tambah keruh-keruhnya itu loh? Sebetulnya bukan cuma kita ya. Iya, nggak hanya kita aja. Dan gini, nggak bisa juga dikatakan kemudian dia mewakili gereja. Nggak bisa mewakili, iya. Nggak setuju. Nah, kalau dia mewakili denominasinya atau gereja lokalnya, it's no problem. Gak apa-apa. Nah ini malah gue jadi inget bro. Tadi ada yang belum kita bahas. Apa itu? Bahwa Nabi itu ketika menyuarakan kebenaran tuh tanpa permintaan maaf. Tanpa maaf, tanpa tedeng aleng-aleng. Mungkin ya dalam pandangan beberapa orang, seandainya dia mengutarakan ini kan berkaitan dengan keagamaan juga ya, tanpa ada sopan gitu ya. Nanti bisa dicap radikalis. Gimana itu? Radikal itu kan baik sebenarnya. Ya gini, mengakar ya kan. Maksudnya gini loh. Pak Presiden jangan begitu misalnya dia misalnya thumbnailnya nggak ada kata maaf gitu. Presiden jangan gitu. Itu mendatangkan kutuk lah. Itu kan kalau orang baca sekilas ini radikal sekali ini perkataannya, mendatangkan kutuk bagi negara. Diawali dengan kata maaf. Makanya kita tadi kembali ini terindikasi untuk buat konten. Karena ada clickbait-nya. Iya. Judulnya ada ya. Clickbait-nya. Oke. Ya, itu udah clear lah ya. Makanya ya apa ya? Ya harapanku sih kedepannya kalau aku misalnya ya jadi pengaruh banyak bagi banyak orang itu sih. Amin. Sebisa mungkin nggak ikut memperkeruh lah. Udahlah diam aja. Doakan kalau mau bersuara pribadi kan akun Pak Jokowi kan aktif IG-nya. Iya. Udah DM aja, mungkin nanti kan ada sekretaris atau admin-adminnya kan. Sampaikan aja. Ditanggapi atau enggak ya yang penting kan udah sampaikan toh. Iya. Apalagi yang diurusi Pak Jokowi kan nggak hanya itu. Banyak. Itu pun udah lalu gitu. Iya, udah banyak ya masih banyak yang harus diurusi. Masih banyak hal penting yang lebih urgent yang harus ditangani. Iya. Formula E aja juga belum. Aduh. Itu ada pawangnya juga nggak nanti itu? Nggak tahu lah. Kira-kira. Ya listrik loh itu. Listrik kan ya harus ada. Bahaya. Konslet. Ya harus ada pawangnya berarti. Pawang listrik. Bang hujan. Kalau habis listriknya petir. Terus gitu kan. Jadi eventnya kan Mei, Juni, Juli itu sebetulnya kan masa kemarau sih. Kemarau, tapi kan sekarang cuaca nggak bisa nggak menentu iya. Lah, udah tua lah bumi kita ini lah. Kok kau tahu? Karena udah 2000 tahun lebih. Bumi yang ku kenal itu masih 26 tahun. Bumi yang ku kenal masih 26 tahun. Ya kan? Karena aku kan hidup di bumi 26 kan tahun. Baca kitab lo imani sejak lebih dari 5000 tahun yang lalu. Ya, iyalah gitulah. Tapi ya sekali lagi diskusi kami ini bukan kami nggak suka dengan pribadi ya. Tetapi yang kami diskusikan adalah pernyataan demi pernyataan. Dan kami mencoba supaya tidak memperkeruh keadaan negara ini dengan pendapat-pendapat kami. Secara pribadi ya bro, aku sih juga tidak akan menggunakan cara itu. Ya aku akan menggunakan cara yang aku imani lah. Tapi aku tidak akan berdiri di satu posisi untuk mengkritisi hal itu seenakku tanpa aku mengkaji itu untuk kepentingan apa, kebutuhannya siapa.
Siapa yang mengundang mengadakan misal, aku akan mengkaji sehingga tidak asal-asalan berbicara. Kalau gini, tadi kan kita bahas gini. Kalau memang yang beliau katakan adalah suara kenabian, sumbernya dari Kita. Tuhan. Ya, firman. Tapi kalau itu hanya sumbernya dari menurut pendapat beliau, mending ditahan lah. Semua orang bebas berpendapat. Ini demokrasi ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab dalam demokrasi. Pernyataan kita akan memperkeruh negara ini atau pernyataan kita akan membangun negara ini. Makanya semuanya perlu didiskusikan karena diskusi itu perlu.